Saya di sini mengutip Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu mengatakan begini, dan saya sudah minta izin kepada Kiai Ma'ruf untuk mengutip pendapat beliau ini untuk disampaikan kepada publik. Beliau mengatakan di NU itu ada Rois Syuriah, ada makom, ada Rois Am, ada makom Rois Am. Oke. Makom itu artinya kedudukan yang punya otoritas yang besar ya. Kalau Rois Am itu ya di situ ada unsur pribadi, artinya orang, sosok perorangan ya, individu. Beliau mengatakan gini, Rois Am yang istilah beliau syakhsiyatan wa institusionaliyatan itu memenuhi kriteria makom Rois Am di dalam sejarah NU itu hanya 3. Pertama Mbah Hashim, kedua Mbah Wahab, ketiga Mbah Bisri Sansuri. Pendiri semua. Yang semua pendiri semua. Setelah era itu tidak ada lagi Rois Am yang secara syakhsiyatan, perorangan dan institusionaliyatan itu makomnya makom Rois Am. Setelah itu ya Rois Am memang, tetapi tidak sampai kepada level itu. Nah, kalau kita punya Rois Am yang tadi itu seperti digambarkan oleh Kiai Ma'ruf, ya. Sosoknya seperti Mbah Hashim, seperti Mbah Wahab, seperti Mbah Bisri, nggak apa-apa, dia diserai wewenang untuk memilih ketua umum. Tapi kalau tidak ya sudah, kita serahkan saja secara syuro, secara musyawarah kepada para pengurus-pengurus PWNU dan PCNU tingkat bawah untuk memilih ketua umum. Assalamualaikum teman-teman Ruang Publik. Di dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama, yang dalam banyak surveinya itu disebut punya anggota terbesar sebagai organisasi keislaman di Indonesia yang mencapai 100 juta, angka itu nggak bisa dinego karena itu anggotanya. Ada beberapa orang bilang, bisa nggak jangan terlalu banyak biar ngurusnya itu nggak terlalu berat katanya. Karena NU juga kewalahan nggak mengelola APBN soalnya. Nah, organisasi yang sebesar ini akan punya gawe nanti. Sebuah perhelatan besar, pertemuan semua pengurus dan warganya, forum tertingginya bernama Muktamar Nahdlatul Ulama yang konon akan diselenggarakan di tahun-tahun ini. Di tahun ini. Nah, sudah banyak pembicaraan tentang itu. Ada yang bicara dari aspek apa yang perlu dibahas di sana, perubahan-perubahannya seperti apa Indonesia dan dunia yang perlu disikapi. Nah, biasanya bahas masailahnya seru-seru gitu. Bahas dunia, bahas hukum dan yang lain. Lalu juga kandidasi. Di antaranya udah seru, Pak. Ada survei keluar. Banyak sekali survei-surveinya. Nah, kita mau ngebahas seputar itu dan ini penting ya karena NU ini adalah pilar demokrasi atau pilar kemasyarakatan terbesar di Indonesia yang positioning atau suaranya juga mempengaruhi Indonesia pada khususnya dan mungkin Islam pada umumnya. Saya tapi tidak sendiri, sudah ditemani sama Mas Ulil Absar Abdallah. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Akhirnya saya sampai ke ruang publik. Akhirnya. Saya itu melihat Gus Ulil ada di Authority atau apa itu, Gus, yang lesehan. Sama yang lesehan itu sama teman-teman Totpol itu. Wah, ini Gus Ulil nggak pernah mampir ke saya. Akhirnya mampir juga. Mampir juga. Dan di sudah mulai banyak yang ini, Gus, ngobrol-ngobrol soal muktamar di luar itu. Betul ya. Gimana? Suhunya udah mulai hangat. Hangat ini suhunya ini. Suhu global menghangat, suhu di NU juga menghangat. Suhu di NU juga menghangat. Dan ini muktamar ini kan bagi warga NU itu kan ajang silaturahmi yang luar biasa besar. Luar biasa. Ya. Luar biasa besar. Saya kira mungkin ya salah satu forum yang betul-betul dinikmati oleh warga NU itu ya
ya muktamar itu. Betul. Dan fenomena pertemuan organisasi seperti ini itu mungkin tidak kita jumpai di semua negara. Kalau di negara-negara yang lain ada pertemuan organisasi seperti ini, itu ya biasanya diikuti oleh elit-elitnya atau pengurusnya. Tapi kalau muktamar ini kan seperti parlemen yang terdiri dari 2 kamar. Oke. Ada kamar rapat para pengurus resmi, entah itu nanti di sidang plenonya, sidang komisinya. Kemudian ada kamar yang lain, itu kamar publik, yaitu warga ikut datang ke muktamar, menikmati suasana muktamar. Pembukaannya pasti mereka kepingin datang, ya mungkin tidak bisa langsung hadir di arena muktamarnya, di dalam ruang muktamar, tapi di luar. Muktamir out itu istilahnya, Gus. Muktamir out, ya. Muktamirin out. Ya. Ada muktamirin, ada muktamirat. Muktamir in dan muktamir out. Muktamir out. Nah, misalnya di apa namanya di Muktamar Lampung. Ya, yang terakhir. Yang terakhir, kan saya itu ketika itu belum masuk sebagai pengurus PBNU. Saya hadir di Muktamar Lampung, tapi tidak di ruang muktamarnya, tapi di ruang publiknya ini. Kita menikmati pasar terbukanya. Ya. Ada jualan-jualan macam-macam di situ. Ya suasananya riuh rendah seperti suasana pasar malam. Betul. Asyik sekali. Jadi Muktamar NU itu di situ ada 2 kamar. Ada kamar resmi, ada kamar yang tidak resmi, yang biasa kita menyebutnya itu kamar romli. Rombongan liar. Kamar untuk para romli. Iya. Itu banyak sekali. Banyak sekali dan berbis-bis. Iya, berbis-bis, dan saya justru lebih menikmati yang forum romli ini. Dari muktamar ke muktamar kan saya hadir, ya menikmati forum romli ini. Dan Romli ini juga kreatif biasanya, Gus. Kadang dia bikin forum side event. Side event bisa berupa diskusi. Betul. Bisa berupa buka lapak, pasar di situ. Iya. Dan kadang-kadang di situ kita menjumpai hal-hal yang tidak kita jumpai di arena-arena yang lain. Misalnya ya, di arena muktamar itu ada banyak merchandise yang unik-unik. Iya, betul. Merchandise yang unik-unik ya. Akik pasti ada lah di situ. Atau apalah unik-unik yang kalau tidak muktamar ya kita nggak akan menjumpai itu. Nah, saya sebagai penyuka kitab dan buku, jadi saya selalu hunting atau memburu buku dan kitab di situ. Ada kitab-kitab yang kadang-kadang nggak kita jumpai secara leluasa di toko-toko biasa. Kan orang datang ke situ kan. Nah, saya beli buku-buku yang unik-unik di situ. Termasuk misalnya item-item yang nggak kita duga-duga, misalnya kayak lukisan kaca yang di situ ada kaligrafi Arab, terus ada gambar-gambarnya yang khas gitu kan. Lukisan kaca itu kan banyak sekali dikonsumsi oleh umat Islam. Lukisan kaca yang di situ ada gambar buruk, ada gambar orang sholat tapi terbuat dari kaligrafi gitu kan. Ada macam-macam, gambar Ka'bah, gambar tokoh-tokoh NU, Sunan Kalijogo misalnya, Syekh Qadir Al-Jailani, Sayyidina Ali. Ini kan tokoh-tokoh yang sering kali tampil di dalam lukisan-lukisan populer seperti itu. Jadi intinya arena muktamar itu arena yang menarik justru di ruang publiknya ini. Jadi kalau ada orang antropolog yang itu banyak peneliti itu banyak pengamat ke sana itu. Pasti dimensi yang menarik sekali. Kapan pertama kali ikut, Gus? Saya ikut muktamar pertama kali itu di Kerapyak, Jogja, tahun berapa itu ya? Kerapyak itu setelah dari Situbondo kan. Situbondo kan 84. Jadi 89. Jadi itu pertama kali saya ikut muktamar 89 di Kerapyak itu. Ketika itu saya masih mahasiswa dan ya saya menikmati suasana keriuh rendahan pasar malamnya muktamar itu. Di situ ada pengajian,
ada samrohan, kosidahan gitu kan. Ada orang jual ini, jual itu. Nah, juga yang asik lagi adalah itu arena tempat para warga Nahdliyin datang untuk menemui kiai-kiai Betul. dari betul. berbagai daerah Dan teman-temannya. dan teman-temannya dan kolega-koleganya. Kolega-kolega. Bagi orang NU, mencium tangan kiai itu sesuatu yang sangat bermakna. Orang lain bisa nggak setuju, Ya, tapi itulah tradisi kami. betul. Jadi mencium tangan kiai mencari berkah. Mm-mm. Bayangkan orang yang datang dari sebuah daerah yang jauh, yang kalau mau ketemu Gusmus di Rembang mungkin tidak bisa karena jarak. Wah, susah itu. Ya susah kan. Heeh. Tapi karena ada muktamar bisa ketemu kiai-kiai. Banyak lagi. Ya kan itu kayak semua kiai datang Heeh. ambiuk di situ. Apa namanya, kumpul di satu tempat. Mm-mm. Jadi kalau orang mau belanja cium tangan ya di situ. Iya, betul. Muktamar itu emang begitu, dan jangan sampai itu teman-temannya kalau udah lagi pada kumpul terus bilang, kamu nggak hadir. Aduh, aku nggak hadir banget di muktamar. Wah, nyeselnya minta ampun itu. Nyeselnya luar biasa. Nyeselnya luar biasa Ya, itu. karena itu momen yang luar biasa. Heeh. Kalau jenengan kan udah banyak melewati muktamar itu ya. Yang paling berkesan. Sebetulnya muktamar yang berkesan itu berlangsung pada saat saya masih belum bisa hadir. Tapi saya mendapatkan cerita banyak sekali mengenai muktamar ini, yaitu muktamar ke-27 di Situbondo. Oh, oke. 1984. Itu muktamar yang tidak saya hadiri, tapi kisah tentang muktamar ini itu saya dengar dari berbagai pihak. Ini muktamar yang historis dalam sejarah NU karena ketika itu ada keputusan politik yang sangat penting, yaitu NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Apa backgroundnya waktu itu? Nah, backgroundnya ketika itu jadi gini, tahun 80-an itu tahun, ya sebut saja, ini istilah saya yang sedikit diinspirasi oleh salah seorang sarjana ahli ilmu politik, ya masih hidup ini, Dewi Fortuna Anwar. Oke. Ya. Dewi Fortuna Anwar. Dewi Fortuna Anwar itu nulis tesis di SOAS London tentang ya politik umat Islam di dalam Orde Baru lah. Oke. Spesifiknya bagaimana Orde Baru mengelola politik Islam supaya tidak mengganggu pembangunan. Nah, kira-kira gitu. Ya. Kebayang lah Orde Baru itu. Lalu dia menjuduli tesisnya itu dengan istilah yang menarik. Garuda, Ka'bah and Garuda. Oke, asik ya. Jadi ini ada pertarungan antara Ka'bah. Ketika itu Ka'bah itu simbol partai Islam yaitu P3. Tapi di sini tidak saja P3 tapi menggambarkan kira-kira kekuatan Komunitas umat Muslim Islam sebagai blok politik ketika itu. Di satu pihak ada blok Ka'bah, ada blok Garuda. Nah, tahun-tahun 90-an itu tahun-tahun yang menyaksikan pertarungan yang luar biasa antara dua blok ini, blok Garuda dan blok Ka'bah. Karena pemerintah yang disimbolkan dengan Garuda ini berusaha untuk melakukan domestikasi, penjinakan politik Islam yang ketika itu dianggap belum sepenuhnya pro pemerintah. Meskipun pemerintah sudah bikin MUI, sudah bikin Satkar Ulama dalam Golkar, sudah melakukan fusi partai pada tahun 74, ya. Kemudian tahun 77 pemerintah berhasil memenangkan Golkar secara mutlak. Betul. Ya kan? Umat Islam secara politik lemah, tapi sebetulnya masih ada ketegangan laten antara Ka'bah dan Garuda ini. Oke. Nah, pemerintah ketika itu menempuh satu kebijakan untuk memastikan umat Islam ini bisa dijinakkan. Maka membuat ide yaitu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk berorganisasi, baik di dalam partai politik maupun dalam ormas. Organisasi keagamaan. Nah, ketika itu ada penolakan yang luar biasa, ya, penolakan dari berbagai kalangan. Lalu singkat cerita ya, pokoknya pemerintah akhirnya berhasil meyakinkan NU supaya terima Pancasila. Jadi penerimaan NU terhadap Pancasila ketika itu peristiwa politik yang luar biasa. Kontroversinya juga besar sekali. Saya masih ingat, makanya saya bilang
ini muktamar walaupun saya tidak hadir, memori saya mengenai muktamar ini luar biasa. Saya ketika itu masih di pesantren di Kajen, saya ketika itu duduk di kelas 2 aliyah kalau tidak salah. 2 aliyah. Dan saya mengikuti itu dengan intens sekali melalui berita-berita di Kompas, Tempo, juga cerita-cerita kiai saya yang ikut muktamar itu. Nah, jadi saya secara intens sekali mengikuti perdebatan mengenai soal muktamar ini, terutama soal Pancasila. Lalu ketika itu juga terjadi perdebatan tentang Pancasila ini. Gus Dur ketika itu juru bicara NU kan, masih intelektual NU yang masih muda, segar sekali pemikirannya luar biasa. Dan saya mengagumi sosok ini ketika masih di pesantren. Nah, jadi menerima Pancasila ketika itu bukan barang sederhana. Ya, itu maksud saya kenapa saya nanya latar belakang, karena mungkin sebagian besar teman-teman Udah lupa, kita nggak punya memori. nggak punya memori soal itu. Ya, jadi itu peristiwa yang dahsyat sekali. Apalagi NU itu kan sebelumnya partai politik. Ya. NU itu sejak tahun 52 ketika kita menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pasca kemerdekaan tahun 55 kita menyelenggarakan pemilu pertama, NU itu sudah ikut di dalam pemilu ini sebagai partai politik. Ya. Sampai berhenti menjadi partai politik tahun 84 itu. Jadi 84 itu dalam muktamar ke-27 di Situbondo, selain NU menerima Pancasila secara resmi, juga NU berhenti sebagai partai politik. Khitoh itu Kembali ke khitoh. Jadi NU tidak lagi sebagai partai politik ya, karena dianggap kedudukan NU sebagai partai politik di dalam situasi itu tidak menguntungkan. Nah, jadi ketika itu orang NU by default, kalau sampean anggota NU ketika pemilu pertama Orde Baru tahun 72 kalau tidak salah, tahun 70 ya, atau 72 ya. Pemilu pertama 71. Orde Baru. 71 ya. Pemilu pertama di era Orde Baru 71, NU itu masih peserta pemilu sebagai partai dengan simbol NU. Iya. Finish ketiga ya itu. Otomatis semua orang NU ya nyoblos NU, nyoblos partai NU kan. Yeah. Kemudian pemilu kedua tahun 77 NU masih partai politik, tetapi di dalam P3. Menjadi salah satu unsur di dalam P3. Nah, orang NU ketika itu semuanya nyoblos P3. Secara default itu langsung masuk P3. Meskipun ketika itu Golkar menang, tapi suara P3 masih cukup besar sekali. Iya. Waktu itu kan ada Golkar, PDI dan P3. Ya. PDI ya. Nah, kemudian pemilu berikutnya tahun 82 itu suara P3 kalau tidak salah naik itu. Dan itu menciptakan suasana yang sangat tegang sekali antara pemerintah dengan umat Islam. Artinya di Situbondo itu ada dua keputusan saat yang bersamaan. Pertama, NU itu kembali ke khitoh, tidak jadi partai politik, dan NU menerima asas tunggal Pancasila. Nah, bagian yang menggembirakan Orde Baru adalah NU berhenti sebagai partai politik. Dengan begitu kekuatan P3 langsung hancur. Merosot total ketika itu. Makanya ketika itu Golkar seperti menerima durian runtuh. Suaranya langsung naik di pemilu berikutnya, yaitu tahun 87. Jadi kira-kira ya 3 tahun setelah Muktamar Situbondo ya. 87 itu di mata para pengamat politik ketika itu dianggap sebagai puncak konsolidasi politik pemerintah Orde Baru. Puncak konsolidasi. Ya. Itulah Orde Baru betul-betul solid. Setelah itu ada keretakan-keretakan dan seterusnya. NU kemudian menjadi oposisi pemerintah ketika itu di bawah Gus Dur. Dan muktamar di Cipasung. Dan kemudian terjadi muktamar di Cipasung tahun 92 kalau 92. tidak salah. 92 itu NU di situ hadir sebagai kekuatan yang tidak pro pemerintah. Iya. Dan meskipun Pak Harto ketika itu hadir ya itu sekedar kenangan sejarah. Disitulah pertama kali saya hadir di muktamar NU sebagai aktivis. Sebagai aktivis PMII dan demonstran.
Dan kita pendukung Gus Dur yang fanatik ketika itu, anti Soeharto, anti Orde Baru ya karena semua. Saya dengar banyak cerita jenengan memerintahkan teman-teman PMI yang lebih muda untuk tidak menyebarkan koran Republika waktu itu. Ya bukan hanya saya yang memerintahkan tahu itu, tapi kesepakatan semua teman-teman ketika itu. Jadi ketika itu ada 2 koran yang selain 3 lah ya, Kompas, Republika, Pikiran Rakyat. Karena dianggap perpanjang tanganan dari kepentingan pemerintah. Persis. Jadi Republika ketika itu seperti Suara Karya. Oke. Zaman jaya-jayanya Suara Karya sebagai corong pemerintah. Oke. Nah ketika itu posisi Republika memang di pihak pemerintah. Ijmi kan. Ijmi dan tidak bersahabat dengan NU. Ya. Jadi begitu koran ini masuk ke arena muktamar, langsung kita ambil. Kita dipastikan tidak menyebar. Tidak menyebar ke muktamar, kita ambil itu. Iya. Bahaya ini. Bahaya. Tapi ini zaman dulu. Zaman dulu. Teman-teman Republika nggak usah ilmu. Saya juga di Republika dulu. Jadi ini cerita masa lalu. Muktamar seseru itu ya. Muktamar. Ini sebentar lagi kita juga sudah akan muktamar ini Gus. Ya, sudah akan muktamar ke 35. 35 sudah 35 kali muktamar ini. Wah, luar biasa. Dulu itu ya, ini sekedar kilas balik sejarah ya. Muktamar itu hampir setiap tahun dulu itu di awal-awal NU berdiri ya. Oh, di awal-awal. Ya, jadi muktamar itu setiap tahun. Ya, tapi ketika itu yang hadir sederhana, jadi ya, mungkin lebih kecil 300 orang gitu kan. Tapi makin ke belakang makin rutin 5 tahunan. Yang saya suka itu dari muktamar itu adalah ketika panitia itu memang menyiapkan konsumsi jauh lebih besar daripada peserta yang terdaftar hadir. Karena peserta yang tadi itu Romli itu yang ada di ruang kedua itu, di luar ruang rapat itu ya mereka menikmati muktamar juga, ya menikmati hidangannya. Dan saya masih melihat foto-foto muktamar yang mengharukan, yaitu muktamar di Semarang ke-26. Itu foto-fotonya ada di perpustakaan PBNU di gedung PBNU lantai 2 ya. Dulu perpustakaan Lakesdam, sekarang menjadi perpustakaan PBNU. Di sana ada koleksi foto-foto yang mengharukan sekali, yaitu dan ini bukan saja di Semarang saja, di dalam seluruh muktamar dulu. Sekarang agak berkurang aspek yang nanti akan saya ceritakan ini. Dulu itu kalau muktamar berlangsung, warga NU itu partisipasi dengan cara mengirimkan kelapa, minyak, kelentik, ya beras, beras, sembako lah ya, sembako, kopi, terus buah-buahan, pokoknya hasil-hasil kebun palawija itu dikirimkan oleh anggota warga NU. Jadi yang di Semarang itu saya lihat fotonya itu. Saya lihat fotonya kelapa itu tumpuan. Wah, ya namanya Jawa Tengah daerah kelapa ya. Nah, muktamar ke-26 itu diikuti oleh ayah saya. Ayah saya hadir dan saya melihat fotonya di situ. Kakek saya juga hadir. Wah, tapi ketika itu saya masih kecil, saya masih di SD ya, saya di Ibtidaiyah ya. Tahun 76. Itu saya lihat foto-fotonya mengharukan sekali. Jadi ketika itu masih tradisi Parga NU menyumbang in natura. In natura, ya. Secara spontan. Enggak berupa barang. Iya. Bukan in cash tapi in natura. Iya. Ya. Kalau sekarang sudah in cash bantuannya. Iya, biar nggak repot tuh. Biar nggak repot. Kan bisa. Dulu bantuannya itu in natura, itu lebih mengharukan. Jadi kelapa itu. Kalau transfer nggak bisa difoto itu. Jadi mengharukan sekali partisipasi. Saya juga pernah itu melihat dokumennya. Partisipasi warga yang jauh, nanti kirim Kiai Haji siapa kirim berapa sapi. Betul. Gitu. Waktu ya sebetulnya sampai di situ Bondo, si Pasung itu masih itu. Tapi makin kesini saya kok melihat makin kurang itu. Jadi sekarang partisipasinya ya transfer ya. Transfer. Ya. Dan itu juga ya sekali lagi yang memang dipersiapkan karena peserta yang muktamir outnya itu jauh lebih banyak.
dan panitia juga mempersiapkan itu. Nah, di muktamar sekarang ini sudah sejauh mana ini Gus? Kayaknya panitia dan tempat waktu belum ya? Belum secara confirm diumumkan ke publik ya? Belum. Ya, itu masih kayak kalau nggak salah prosesnya akan ada rapat dulu, ada kan biasanya sebelum muktamar ada Munas dan Konbes. ada Munas dan Ada pleno Konbes, dulu juga sebelumnya. ada rapat pleno, ada Munas dan Konbes. Jadi Munas dan Konbes itu rapat rapat besar di NU yang kedudukannya itu setelah muktamar. Ya, ada rapat Munas dan Konbes. Itu Munas itu untuk para alim ulama, biasanya jadi 2 kamar ini. Ya. Seperti DPD dan DPR ya. Ya. Jadi ruang Munas itu ruang untuk para ulama. Tema utamanya di situ adalah Bahthul Masail. Asilah, masalah-masalah. Ya, merumuskan hukum-hukum, menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh umat setelah diseleksi. Kemudian ada beberapa masalah, ada beberapa isu yang harus dijawab dari segi hukum Islamnya, berupa semacam fatwa begitu. Kita menyebutnya itu forum Bahthul Masail. Nah, kemudian ada forum terpisah yang untuk para pengurus-pengurus NU di Tanfidiyah. Itulah yang disebut dengan konferensi besar. Ya, konferensi besar ini itu di situ biasanya ada 3 komisi utama. Pertama komisi organisasi, komisi program, kemudian ada komisi rekomendasi. Ya, biasanya 3 komisi utama ini yang membahas mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 5 tahun sebelumnya, kemudian apa perbaikan-perbaikan ke depannya, dan kemudian merumuskan kira-kira arah organisasi selama 5 tahun setelah itu. Nah, keputusan-keputusan penting itu biasanya diambil di dalam forum ini, Konbes ini, terutama yang terkait dengan organisasi. Ada beberapa peraturan-peraturan organisasi yang diputuskan di situ. Misalnya ada perbaikan terhadap ADART, ya, terutama ART ya, anggaran rumah tangga. Kemudian memutuskan misalnya beberapa peraturan perkumpulan. Jadi peraturan perkumpulan itu semacam SOP atau PO, peraturan organisasi, yang kedudukannya secara hukum dalam hierarki hukum di PBNU itu setelah ADART. Jadi ada ADART, setelah itu Perkum. Kalau dalam negara kita ya semacam undang-undang. Nah, salah satu perkembangan menarik di era Gus Yahya ini adalah undang-undang ini yang merupakan peraturan penjelasan dan sekaligus peraturan yang lebih operasional dalam ART, itu kan dijabarkan di dalam peraturan perkumpulan ini. Nah, di era Gus Yahya ini ada perbaikan yang bagi saya cukup signifikan di dalam peraturan-peraturan perkumpulan ini. Jadi misalnya peraturan-peraturan spesifik mengenai soal pengkaderan, peraturan perkumpulan mengenai soal rapat-rapat di dalam lingkungan organisasi, peraturan perkumpulan mengenai soal wakaf. Jadi aturannya SOP-nya lebih ketat, lebih detail. Jadi karena kan organisasi nggak bisa jalan kalau nggak ada peraturan-peraturan yang operasional kan. Jadi peraturan perkumpulan mengenai soal BUMNU misalnya, badan usahanya NU, macam-macam. Ya. Jadi, nah ini nyambung dengan yang lagi rame ini, Gus. Ya. Metode pemilihan. Nah, ini orang-orang mulai nih Gus, karena yang menarik diantaranya kan pemilihan. Tapi usulannya bukan nama ya, tapi cara memilih dan posisinya. Jadi kalau yang muktamar sebelumnya, ini kan Rois Am itu dipilih oleh ahwa ahlul hali wal aqdi, kiai-kiai yang dipilih oleh muktamirin untuk menjadi anggota ahwa, dan ahwa memilih salah satunya menjadi Rois Am. Tapi setelah itu selesai.
telah memilih selesai ahwa. Lalu kemudian ketua umum dipilih oleh muktamirin secara langsung, secara demokratis. secara demokratis. One man one vote. Gitu. Nah, bukan one vote ya. Kalau di kita one pengurus one vote. one pengurus one vote, betul. Karena kan ada 300 pengurus, 300 atau sekian berapa lah gitu, banyak ya yang hadir. Muktamirin ini. Bukan muktamir out. Muktamir out tidak berhak memilih. Nah, ada yang usul begini Gus. Di antaranya adalah gimana kalau ahwa, kiai-kiai yang dipilih itu bertugas sampai akhir seperti masa jabatan Rois Am dan Ketua Umum. Dia dianggap perlu untuk menjadi dewan etik bagi Rois Am. Lalu yang kedua, metode pemilihannya Ketua Umum itu ditunjuk oleh Rois Am, biar bertanggung jawabnya hierarkinya ke Rois Am, nanti Rois Am bertanggung jawabnya ke ahwa. Nah, usul semacam itu, pertama karena kita lagi bicara peraturan, usul semacam itu boleh nggak dan tempatnya ada di mana? Jadi nanti gini, di dalam di dalam persidangan selama muktamar itu ada satu persidangan khusus yang membahas mengenai soal tata tertib. Tata tertib. Ya. Nah, kemudian di situ nanti juga ada komisi khusus tadi itu soal organisasi. Nah, di dalam komisi organisasi itu nanti akan dibahas usulan-usulan perbaikan di dalam pengelolaan organisasi. Antara lain soal usulan mengenai soal tadi nih metode pemilihan Rois Am dan metode pemilihan ketua umum. Nah, kalau seandainya ada usulan baru seperti ini, nanti akan diusulkan di situ di komisi ini, organisasi ini. Nah, di situ nanti ada bagian tentang tata tertib ya, termasuk tata tertib pemilihan ketua umum. Nah, tapi ini mungkin sedikit penjelasan mengenai teman-teman yang pemirsa yang mungkin tidak terlalu akrab dengan istilah-istilah di dalam NU ya. Jadi tadi Anda menyebut soal ahlul halli wal aqdi. Iya. Jadi istilah ini populer pertama kali setahu saya ya, mungkin saya keliru, setahu saya itu di Situbondo. Jadi Situbondo itu disitulah pertama kali dipopulerkan istilah ahlul halli wal aqdi. Yaitu sekumpulan kiai-kiai yang dipilih oleh para muktamirin untuk memilih Rois Am dan sekaligus juga ketua umum, kalau nggak salah waktu Situbondo itu ketua umum dipilih oleh Rois Am yang terpilih. Jadi tidak oleh muktamirin ketika itu. Saya lupa detailnya ya, mungkin saya agak lupa detailnya. Tapi yang jelas ketika itu muktamirin tidak memilih ketua umum. Ketua umum dipilih oleh ahlul halli wal aqdi ini atau oleh Rois Am yang terpilih ya. Nah, ahlul halli wal aqdi ini sebagai istilah ini diambil dari sejarah Islam zaman sahabat Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafaur Rasyidun itu dulu yaitu penguasa-penguasa di dalam negara Islam di Madinah pasca wafatnya Nabi. Itu mereka di dalam memilih pengganti suksesornya Kanjeng Nabi itu menggunakan beberapa metode. Salah satunya metode ahlul halli wal aqdi, itu metode yang muncul setelah era Sayyidina Umar. Jadi setelah Sayyidina Umar itu ketika itu kan dia dibunuh tapi tidak langsung meninggal. Sebelum meninggal beliau masih sempat menunjuk beberapa sahabat, kira-kira 7 atau berapa, menjadi anggota ahlul halli wal aqdi. Ini semacam badan elektor, badan yang memilih khalifah baru. Panitia pemilu. Panitia pemilu lah. Panitia pemilihan. PKI lah ya. Ya, semacam itu. Jadi, itulah ketika itu muncul istilah ahlul halli wal aqdi. Itu yang kemudian diambil oleh NU ketika itu di Situbondo. Dan kebetulan memang ini menarik. Ini teman-teman yang masih mengingat muktamar pada tahun itu ya. Zaman itu entah bagaimana diskusi mengenai soal fikih siasah tentang teori politik dalam Islam itu ramai sekali. Salah satunya merujuk kepada kitab fikih dalam bidang politik yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mawardi, seorang
ulama Syafi'i ya, mazhab Syafi'i dari Baghdad yang hidup sebelum era Al-Ghazali, kira-kira abad ke-9 Masehi atau 10 ya. Nah, dia nulis buku yang sangat populer, judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Oke. Hukum-hukum kesultanan. Kesultanan, ketatanegaraan. Ketatanegaraan. Nah, di dalam buku inilah dijumpai istilah ahlul halli wal akdi itu. Dan ini yang menginspirasikan para kiai-kiai ketika itu. Oke. Lalu diambillah metode ini untuk mengikuti jejak para sahabat dulu ya, as-salafus sholeh kira-kira gitu. Lalu muncullah ahlul halli wal akdi yang belakangan disingkat menjadi ahwa. Itu singkatan muncul belakangan. Zaman Situbondo belum muncul istilah ahwa itu. Ya disebut ahlul halli gitu aja. Singkatan pendeknya ya, kepanjangannya ahlul halli wal akdi. Itu. Nah, sekarang ini ada wacana ketua umum tidak dipilih langsung. Yang sebenarnya ini bukan kembali kepada era di Situbondo. Oke. Nah, sekarang muncul lagi ini, tetapi muncul di dalam situasi politik internal NU yang sudah berubah. Ya. Saya tidak bisa cerita banyak, tetapi intinya adalah metode pemilihan ketua umum oleh ahlul halli wal akdi ini. Ya, jadi ahlul halli wal akdi itu sebagai istilah tadi itu saya sebutkan itu diambil dari praktek politik pada zaman Al-Khulafaur Rasyidun. Ya, yang belakangan baru sekarang kita kenal singkatannya ahwa. Singkatannya menjadi ahwa. Saya nggak lupa itu sejak kapan, mungkin sejak Muktamar Makassar itu ya. Tapi ketika kita ngusulkan Rois Am dipilih oleh ahwa atau ketika ketua umum kembali lagi dipilih oleh ahwa atau Rois Am, ini sebenarnya sudah pernah dipraktekkan dulu ya? Ya, itu pada saat Muktamar di Situbondo kalau tidak salah ya. Sekarang ada usul lagi seperti itu, semangatnya adalah untuk memperkuat posisi Rois Am. Nah, kenapa wacana ini muncul? Karena situasi internal PBNU yang gaduh kemarin, yang kemudian berujung pada islah di Lirboyo pada tanggal 25 Desember, pas hari Natal. Itu ada forum islah di Pondok Pesantren Situbondo. Itu kan ada masalah di sana. Ada konflik atau ketegangan antara Rois Am dengan ketua umum. Tapi kemudian terjadi rekonsiliasi atau islah. Nah, di dalam situasi itu ketika itu muncul wacana agar ahlul halli wal akdi yang jumlahnya 9 orang itu di tingkat nasional. Jadi pemilihan melalui prosedur ahwa itu kan berlangsung pada tingkat PBNU, di tingkat nasional, di tingkat wilayah, provinsi, dan di tingkat cabang, MWC sampai ranting. Nah, jumlahnya kalau di tingkat nasional 9, di tingkat provinsi 7, di tingkat cabang dan seterusnya itu 5. Nah, 9 anggota ahwa ini terdiri dari kiai-kiai senior yang dipilih oleh mu'tamirin, oleh peserta mu'tamar. Nah, mereka inilah yang punya otoritas untuk memilih Rois Am nanti, memilih Rois Am. Nah, kemarin di dalam ribut-ribut internal gaduh internal di lingkungan di dalam NU itu muncul gagasan agar ahwa ini diberdayakan. Begitu juga posisi mustasyar. Mustasyar ini posisi di atas syuriah. Jadi struktur PBNU itu kan kiainya ada di syuriah, kemudian yang eksekutifnya ada di Tanfidiyah. Nah, kemudian 2 entitas ini berada di bawah semacam kayak pembina begitu, namanya mustasyar. Nah, mustasyar ini diisi oleh kiai-kiai senior memang. Kemudian setelah itu ada lembaga namanya ahlul halli wal akdi. Selama ini ahlul halli wal akdi itu memang berfungsi hanya kalau muktamar. Setelah itu nggak ada pekerjaannya. Jadi pekerjaan dipilih sekali, sudah itu
Sudah itu nggak ada. Nah sekarang muncul wacana supaya diberdayakan posisi ahwa dan mustasyar ini, karena ada situasi di mana kalau Rois Am dan ketua umum atau ketua ya itu tidak sinkron, ada ketegangan, bahkan ada konflik, lalu mengganggu organisasi seperti yang terjadi di PBNU kemarin. Bagaimana cara ngatasi itu? Apakah ada lembaga supra di atas Rois Am yang bisa menjadi semacam pendamai, rekonsiliator? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab di dalam muktamar besok memang. Nah sekarang sudah muncul wacana menentang kira-kira pemberdayaan ahwa dan mustasyar ini dengan ada satu wacana, dan ini dikatakan sendiri oleh Rois Am bahwa Rois Am tidak bisa diadili oleh lembaga manapun di dalam internal PBNU karena ini lembaga yang paling tertinggi. Jadi nggak boleh ada lembaga yang lebih tertinggi di atas Rois Am. Nah karena memang ada situasi seperti tadi itu di dalam islah di Lirboyo kemarin ya tahun lalu di dalam islah tahun lalu ya Desember tanggal 25 itu ada situasi di mana Rois Am ini berada di bawah institusi lain memang. Yaitu institusi ketika itu ya kira-kira mustasyar lah ya, meskipun belum resmi begitu. Nah karena melihat kemungkinan seperti hal ini mungkin ya semoga sih nggak terjadi lagi. Tapi kalau terjadi bagaimana? Betul. Kalau misalnya Rois Suriah di tingkat provinsi atau cabang, mereka kemudian tidak sinkron dengan ketuanya. Kalau itu gampang Gus, ada PBNU. Ya kalau itu gampang ada PBNU. Ini kalau PBNU. Ya tapi PBNU yang paling atas misalnya, ya itu kan repot. Tapi di tingkat bawah pun juga sama. Situasi seperti itu kan tidak bisa langsung terus diselesaikan oleh PBNU, harus ada struktur perantara dulu di tingkat bersangkutan. Ya misalnya apakah nanti efeknya kalau disetujui pemberdayaan fungsi ahwa dan mustasyar ini, apakah nanti pemberdayaan itu berlangsung juga di tingkat wilayah atau di tingkat cabang misalnya? Itu pertanyaan yang harus dijawab memang. Nah ini semua kan masih wacana. Nah bagi saya ini dinamika yang bagi saya bagus ya. Iya betul. Untuk perbaikan organisasi. Ada yang pro dan kontra kan biasa. Termasuk tadi itu, apakah ketua umum itu harus dipilih langsung oleh muktamirin atau oleh ahwa? Nah kalau saya secara pribadi, ini bukan mewakili posisi saya sebagai pengurus PBNU, tapi sebagai pribadi saya kurang setuju. Kenapa? Karena menurut saya begini, pertama adalah otoritas tanfidiyah, pengurus-pengurus PC, terutama yang pengurus tanfidiyah ya, itu kekuasaan tanda kutip otoritas mereka, kekuasaan mereka di dalam muktamar itu adalah ya di dalam memilih ketua umum ini. Disitulah hak mereka sebagai pengurus di tingkat cabang dan wilayah itu diartikulasikan, diterjemahkan. Partisipasi tertingginya ada di situ. Nah kalau misalnya hak mereka ini dihilangkan, maka otoritas pengurus NU di tingkat cabang dan wilayah ini hilang ini. Kemudian dikonsentrasikan di tangan 9 orang misalnya Rois Am atau di tangan Al-Khali wal Akti. Jadi menurut saya ini kurang bagus ya. Karena bagaimanapun untuk pengurus tanfidiyah yang akan menyelenggarakan organisasi ini harus dipilih oleh orang-orang yang nanti akan dipimpin oleh ini ketua tanfidiyah ini, ketua umum kan. Jadi ketua umum ini kan akan menjadi penyelenggara kepentingan warga-warga NU di tingkat bawah yang mereka ini diwakili kepentingannya oleh ketua-ketua cabang dan wilayah ini. Jadi aspirasi warga NU yang sesungguhnya itu diterjemahkan melalui partisipasi mereka memilih ketua umum melalui wakil-wakil mereka. Karena begini, hierarki pemilihan di NU selama ini itu
kalau dilihat dari bawah ya, ketua pengurus NU di tingkat ranting atau anak ranting Ya. yang paling bawah di tingkat desa atau di bawah desa misalnya RW atau komunitas ya. Atau paling sekarang ini yang lebih umum adalah tingkat ranting itu desa. Jadi ketua umum Ketua NU ranting. ketua NU ranting dipilih oleh warga. Ya. Jadi ini kayak anggota koperasi yang memilih ketuanya. Ya. Nah, baru nanti di tingkat MWJ. kecamatan MWJ, ketuanya dipilih oleh ketua-ketua Ya. ranting Ranting ini. itu. Kemudian di tingkat cabang kabupaten, ketua NU-nya dipilih oleh ketua MWJ. pengurus MWJ ini. Begitu juga nanti di provinsi, ketua NU di tingkat provinsi, PWNU dipilih oleh ketua-ketua cabang ini. Ya. Begitulah seterusnya sampai ke PB. Jadi pemilihan ketua umum melalui forum muktamar dengan melibatkan semua ketua-ketua pengurus NU itu lebih konsisten dengan struktur pemilihan yang tadi itu yang saya gambarkan dari bawah. Jadi warga memilih pengurus ranting memilih pengurus tingkat kecamatan, yang kecamatan memilih pengurus di tingkat kabupaten, kabupaten provinsi tingkat nasional. Jadi begitu logiknya. Ya. Yang kedua, alasan saya kenapa saya tidak setuju. Ya kita harus jujur mengakui bahwa figur kiai yang betul-betul seperti Ayatollah di Iran begitu, Ayatollah Al-Uzma begitu, dengan otoritas yang besar seperti itu, sekarang ini makin langka. Ya. Kalau ada sosok Rois Am yang seperti itu, kita tidak keberatan untuk menyerahkan pemilihan ketua umum kepada Rois Am. Tapi ya kita jujur aja harus mengakui, saya di sini mengutip Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin itu mengatakan begini, dan saya sudah minta izin kepada Kiai Ma'ruf untuk mengutip pendapat beliau ini untuk disampaikan kepada publik. Beliau mengatakan di NU itu ada Rois Syuriah, ada Rois Am, ada makom Rois Am. Oke. Makom itu artinya kedudukan yang punya otoritas yang besar ya. Kalau Rois Am itu ya di situ ada unsur pribadi, artinya orang, sosok perorangan ya, individu. Beliau mengatakan gini, Rois Am yang istilah beliau syakhsiyatan wa institusionaliyatan itu memenuhi kriteria makom Rois Am di dalam sejarah NU itu hanya 3. Pertama Mbah Hashim, kedua Mbah Wahab, ketiga Mbah Bisi Sansuri. Pendiri semua. Yang semua pendiri semua. Setelah era itu tidak ada lagi Rois Am yang secara syakhsiyatan, perorangan dan institusionaliyatan itu makomnya makom Rois Am. Setelah itu ya Rois Am memang, tetapi tidak sampai kepada level itu. Nah, kalau kita punya Rois Am yang tadi itu seperti digambarkan oleh Kiai Ma'ruf, ya. Sosoknya seperti Mbah Hashim, seperti Mbah Wahab, seperti Mbah Bisri, nggak apa-apa, dia diserai wewenang untuk memilih ketua umum. Tapi kalau tidak ya sudah, kita serahkan saja secara syuro, secara musyawarah kepada para pengurus-pengurus PWNU dan PCNU tingkat bawah untuk memilih ketua umum. Itu kalau pendapat saya ya. Tapi untuk mengantisipasi terjadinya lagi dinamika seperti kemarin, bedanya kali ini usulnya Ahwa ini lebih, dan Ahwa dan Mustasyar lebih difungsikan, diberdayakan. Dan saya setuju itu. Jadi memang situasi, ya sebut saja nggak usah pakai eufemisme lah ya, situasi konflik antara Rois Am atau Rois ya dengan ketua umum dan ketua itu mungkin saja terjadi di masa-masa mendatang. Semoga sih yang kemarin itu terakhir.
Tapi kan kita tidak tahu. Wishful wallahu thinkingnya a'lam. begitu. Wishful thinkingnya begitu. Tapi wallahu alam kalau terjadi lagi ya kita nggak tahu. Iya, iya. Nah tapi kalau terjadi lagi, terus siapa yang menjadi juru damai? Nah, Ketika terjadi konflik antara Rois Am dengan ketua umum, antara Rois dengan ketua misalnya, apakah itu bisa diselesaikan oleh suatu forum arbitrase pengadilan? Jadi sekarang di NU itu ada forum pengadilan, namanya Majelis Tahkim. Majelis Tahkim. Itu juga ada perkumnya, ada peraturan perkumpulannya, dan sekarang sudah berdiri namanya Majelis Tahkim. Itu untuk menyelesaikan dispute, persengketaan pemilu kira-kira gitulah. Dan juga non pemilu, jadi ya pembahasan pemilu di dalam NU ya. Sengketa-sengketa internal di dalam organisasi diselesaikan intramural di dalam organisasi sendiri. Itu bisa berjalan kalau yang konflik bukan Rois Am dan ketum. Nah, tapi kalau yang konflik Rois Am dengan ketum seperti kemarin, Majelis Tahkim itu ya tidak berdaya. Tidak berdaya. Jadi harus ada institusi di atas itu. Jadi menurut saya wacana yang mengatakan bahwa Rois Am itu tertinggi dan tidak boleh ada yang lebih tertinggi di atas Rois Am, ini menurut saya perlu ditelaah dengan sungguh-sungguh ya. Ya, perlu didiskusikan. Ya, perlu didiskusikan apakah betul begitu. Bagaimana kalau situasi seperti kemarin? Ya. Karena kalau tidak, maka akan timbul kegaduhan di dalam dalam NU. Begini loh, kita itu secara moral etis memang posisinya adalah kiai itu di atas kita semua. Oke. Semua kita setuju itu, kita cium tangannya, itu simbol kan. Mencium tangan kiai adalah itu semacam submission, pengakuan kita. Kita tunduk kepada otoritas kiai. Ya. Secara teori dan secara moral etis begitu kedudukan kiai di dalam lingkungan Nahdliyin. Kita hormat kepada kiai dan ulama. Sampai sekarang pun juga masih begitu tradisi yang berlangsung di NU. Tetapi kadang-kadang ulama ini kan manusia juga. Kata Ki Ma'ruf, ulama kan tidak maksum. Maksum itu artinya infallible. Yeah. Tidak salah sama sekali. Tidak dijaga dari perbuatan salah. Yeah. Seperti para nabi-nabi kan tidak. Kata Ki Ma'ruf ya namanya Rois Am itu tidak wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi namanya kiai bisa juga yantiqu anil hawa. Nah kalau kiai biasa yantiqu anil hawa mungkin ya dikoreksi oleh publik. Tapi kalau kedudukan dia menjadi Rois Surya atau Rois Am, gimana? Lalu menimbulkan kemacetan organisasi atau kegaduhan dalam organisasi. Bagaimana untuk mengatasi ini? Nah itulah muncul wacana untuk memberdayakan fungsi ahwa dan mustasyar. Ya. Jadi kalau itu yang diinginkan, kira-kira yang perlu dilakukan adalah mengatur di dalam ART-nya. Di dalam ART atau di dalam nanti peraturan perkumpulan. Oh iya. Ya saya sendiri juga nggak tahu bagaimana nanti hasilnya, karena ini nanti semua materi muktamar itu kan diusulkan melalui Konbes. Iya. Melalui Konbes, melalui Munas. Nah kalau usul ini keluar nanti disepakati sebagai materi muktamar di dalam forum Munas dan Konbes, ya bisa naik ke sana. Tapi kalau tidak ya nggak bisa. Tapi ini pasti akan jadi perdebatan yang luar biasa seru. Dan saya kira itu ya bagus untuk menghidupkan, untuk exercise ya, untuk exercise mengenai ide-ide perbaikan organisasi lah ya. Iya, kita kan memang NU di dalam sejarahnya kan selalu mengenal adanya perbaikan-perbaikan kan. Jadi bukan hal yang baru untuk. Kalau istilah Ki Ma'ruf yang terkenal sekali itu al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Terus kemudian ilal aslah sumal aslah. Ya, kemudian mengusahakan dari yang aslah kepada yang lebih aslah, lebih aslah, sumal aslah, sumal aslah. Jadi yang baik sekarang ini bisa disempurnakan nanti di tahap berikutnya sehingga lebih baik lagi, lebih aslah lagi dan seterusnya. Jadi reformasi yang tanpa henti kira-kira. Iya. Hegel lah ya. Tesis antis apa Gus? Tesis, antitesis, sintesis. Gitu terus. Ya, terus gitu. Oke Gus.
Ini ada yang lebih menarik lagi nih. Selain metode yang udah keluar ini, survei calon ketua umum. Wah. Ini karena populasi NU itu ngambilnya dari Facebook. Banyak di Facebook. Maka keluarnya survei-survei di Facebook. Survei Facebook ya. Masuk Facebook. Iya, iya. Itu kita ngelihat. Kita ini sebagai disclaimer kita juga nggak tahu itu sebenarnya metodenya bagaimana. Terus ya metodenya, tempatnya dan seterusnya, orang yang disurvei berapa. Cuma ini ya Gambaran seru-seruan umum, lah ya, seru-seruan gambaran ya. umum lah. Nah, Ya nanti tadi itu seru-seruan lebih bagus itu. Seru-seruan Istilah itu, bagus. Seru-seruan. Nah, ya. ini ada 3 Gus, ada 3 survei yang sudah keluar di Facebook itu. Survei calon ketua umum PBNU. Surveinya dilakukan di sosial media Facebook. Nah, dia disclaimer itu. 1. Gus Yahya 47%. Kedua, Gus Yusuf 33%. Ketiga, Gus Salam 13%. 4. Mama Gufron 5%. Tiba-tiba kok ada Mama Gufron. Tiba-tiba ini kok ada gimana? Mama Gufron. Mama Koli, Mama Mama Koli. Koli, Mama Koli. Dia ada yang lain ini. Mama Seru Gufron. itu. Mama Gufron bisa keluar. Bisa makoli kita ini Kak. Survei rilis hasil survei kandidat ketum PBNU, pilihan pengurus dan warga NU. 1. Kiai Haji Imam Jazuli. Yang kedua, Kiai Marzuki Mustamar. Yang ketiga, Kiai Yusuf Khodori. Yang keempat, Kiai Yahya Kholistakuf. Kelima, Kiai Zulfa Mustafa. Keenam, Kiai Abdus Salam Sohib. Selanjutnya, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar Menak. Kiai Haji Saifullah Yusuf Gus Ipul. Haji Nusron Wahid, Ya. Kang Nusron. Pak Nuh, Gus Rozin, Kiai Haji Juhadi Muhammad, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud Gus Kikin. Itu yang kedua Gus. Yang ketiga, ini hasil polling kandidat calon ketua umum PBNU. Terus ini disclaimernya ini nggak seru, nggak layak dibaca sebenarnya. Tapi saya bacakan. Hasil polling ini berdasarkan survei dan mungkin tidak mencerminkan hasil akhir pemilihan karena masih ada pemilihan. Iyalah. Lalu nomor 1, wah ini jaraknya jauh ini Gus. Kiai Haji Marzuki Mustamar 64%. Oh, oke. Nomor 2, Kiai Haji Zulfa Mustafa 8%. Nomor 2 udah 8%, seanjlok itu. Terus ada Pak Nasar, Gus Yusuf Hudori, Gus Rozin, Kang Nusron, Gus Salam, baru terakhir di bawah Gus Yahya. Wah, ini Gus Yahya di bawah banget. Ini seru-seruan di Facebook. Ya menarik. Jadi keuntungan sekarang kita memiliki sosial media. Jadi warga bisa mengungkapkan kira-kira aspirasinya dengan cara seperti ini. Saya tidak tahu, tapi saya husnudzon saya ini diselenggarakan oleh teman-teman NU, entah NU yang kubu mana, dan di NU kan kubu banyak ya. Dan kalau survei di Facebooknya, yang bisa milih cuma teman-temannya masalahnya. Artinya orang-orang yang friend, sehingga surveinya muncul di TL dia. Iya. Kalau Simbol friendnya kita. cuma 500, ya sudah 500 orang itu Iya. maksimal milihnya. Ya tapi apapun sekarang ini sudah mulai denyut itu sudah mulai terasa dalam aspek tadi itu kandidasi. Ya. Orang-orang yang akan dicalonkan lah menjadi kandidat ketua umum di muktamar besok. Tempatnya masih belum ditentukan ya, tapi bulannya kira-kira ya Agustus lah ya. Kira-kira Agustus ya. Awal Agustus. Nah, kandidasi ini pasti selalu menarik ini. Ya, Tema betul. paling menarik di dalam muktamar ini yang soal kandidat ini ya. Nah, ya nanti kita lihat saja. Nah, NU ini memang beda dengan Muhammadiyah. Ya. Jadi pencalonannya ini memang melalui metode yang unik memang. Jadi tidak. Saya dulu menjelang muktamar di Lampung itu pernah mengusulkan
ya mengusulkan di antara teman-teman Ya. sendiri. Usulan saya sih nggak didengar karena saya warga biasa. Tapi saya mengusulkan agar ada mekanisme pemilihan kandidat untuk ketua umum Dengan cara dengan cara ya penjaringan dulu. Jadi kandidat yang nanti akan dipilih di muktamar itu melalui seleksi panjang dulu. Itu pernah dulu saya usulkan di apa namanya sebelum muktamar Lampung ya. Usulan itu saya tulis, saya kirimkan ke beberapa orang, termasuk ke Gus Yahya dan para tokoh-tokoh yang lain lah. Nah, ya tapi tampaknya ide ini belum populer sampai sekarang ini di NU ya. Sudah mulai banyak, ada beberapa lah orang yang menghendaki. Saya sampai sekarang juga masih berpendapat seperti itu, bahwa kandidat ketua umum itu diseleksi melalui proses. Jadi ada tim yang dibentuk, Ya ada semacam kayak KPU-nya gitu lah ya. ada pendaftar. Ada saya nggak tahu istilah pendaftaran mungkin kurang etis kalau dalam konteks NU ya. Karena gini loh, ada juga moral etis Betul. di dalam NU itu. Yang sekarang sampai sekarang masih cukup kuat tertanam di dalam kuat terjaga. Iya, mindset dalam NU, dan itu saya kira bagus meskipun mungkin tidak dilaksanakan sepenuhnya di dalam praktek sehari-hari. Jadi ada satu pemahaman bahwa orang yang minta jabatan itu tidak bagus. Ya, betul. Jadi makanya kalau ada penjaringan ketua umum PBNU rasanya kok nggak pantas gitu loh. Termasuk pantas dan most likely orang ya udahlah daripada daftar enggak lah gitu. Jadi di NU itu sampai sekarang pun kan gitu, kalau di apa namanya disuruh untuk ditawari sesuatu, enggak, jenengan saja. Jenengan saja gitu. Ada anekdot yang menarik sekali, cerita tentang seorang kiai dari Padi dan Kudus, Kiai Abdullah Salam sama Kiai Arwani. Ini kiai senior yang karismatik dari Jawa Tengah, sudah almarhum dua-duanya. Jadi dua-duanya ini mau masuk ruangan. Yang Kiai Abdullah Salam mempersilahkan jenengan dulu. Kiai Arwani enggak, jenengan dulu Kiai. Begitu, tiktokan begitu, jenengan dulu ya. Akhirnya terus apa namanya jalan, ya udah kalau itu bareng-bareng saja masuknya. Ya nggak tahu apakah benar apa enggak, tapi itu menarik. Nah di NU itu begitu, etosnya, semangatnya adalah orang itu tidak merasa nyaman kalau dari awal terus nyalon sebagai ketua umum PBNU, terus daftar dulu, ada perdebatan dulu, itu masih di dalam pemahaman dan dalam tradisi NU masih nggak masuk itu. Tapi saya juga akhirnya sekarang mulai, ya saya meskipun secara rasional sebaiknya itu ya ada pendaftaran, ada penjaringan, gitu. Tapi saya rasa memang tradisi NU nggak begitu. Begitu. Jadi ya sekarang ini orang yang akan maju sebagai calon PBN ketua umum itu ya dilakukan secara aja, alamiah itu. Ada yang ingin mengajukan ini, monggo maju, yang maju monggo. Kalau dapat suara ya bisa maju, kalau enggak ya enggak bisa maju kan. Betul. Kalau ini Gus, ini kan sudah sampai Agustus, sekarang udah April ya, Mei, Juni, Juli, Agustus. 4 bulan lagi sampai ke Agustus. Ini kan kita se-Indonesia itu NU banyak sekali. Kayaknya persuratan aja kan susah itu, atau gimana mempercepat ininya. Tapi NU sudah punya Nah, kita sekarang ini jadi salah satu, jadi beberapa terobosan penting yang dilakukan oleh Gus Yahya dalam periode ini itu adalah beberapa, salah satunya yang penting adalah digitalisasi. Digitalisasi itu artinya governance ya, pentadbiran atau pengelolaan NU sebagai rumah besar ini, yang Gus Yahya menyebutnya sebagai apa namanya governing NU, memerintah NU. Karena NU ini dibayangkan sebuah negara kan. Nah, dalam sebuah negara kan harus ada governance, tata kelola. Nah, tata kelolanya itu didukung secara digital ini. Jadi proporsi besar dalam pengelolaan NU sekarang ini itu adalah melalui
platform digital. Itu Aplikasi. maksudnya gimana itu? Jadi misalnya konkretnya? gini, digitalisasi NU itu disebut sistemnya disebut dengan Digdaya. Ya. Oke. Digitalisasi Digdaya ini aplikasi, ya. website base juga ya, sebuah Jadi sistem Digdaya itu digital. singkatan dari digitalisasi data dan layanan. Oke, dia menyelesaikan masalah apa? Digdaya ini sebagai platform digital itu akan mengelola seluruh aspek pengorganisasian dalam NU. Persuratan misalnya, ada Digdaya persuratan. Oke. Jadi seluruh persuratan di NU sekarang ini paperless. Oh, Tidak lagi menggunakan kertas. jadi pengumuman misalnya sekarang mau muktamar nih. Semua pakai surat ini. Jadi gini, surat-surat dianggap sah dalam lingkungan PBNU dan NU secara umum kalau melalui platform ini. Oke. Jadi ini surat dari tingkat nasional sampai sekarang ini sampai tingkat cabang ya. Oke. Nanti saya sekarang mendesak supaya nanti bulan Juni Digdaya ini sudah sampai ke tingkat ranting. Banyak banget itu. Jadi tingkat warga itu juga terintegrasi di dalam sistem digital ini. Jadi di dalam sistem Digdaya ini itu semua surat-surat itu transparan. SK, permintaan penyelenggaraan konferensi, permintaan untuk kerjasama, MOU, semua harus melalui Digdaya ini. Termasuk misalnya kami harus mengundang menteri siapa untuk hadir di dalam acara kita. Surat untuk menteri itu harus melalui Digdaya. Karena di dalam Digdaya ini semua orang bisa lihat. Kemudian di situ ada beberapa pihak yang diberikan otorisasi untuk nyetempel. Karena surat kan tidak sah kalau nggak ada stempelnya. Nah, stempelnya itu pakai sistem barcode sehingga bisa dicek otentik sah atau enggak kesahannya ya. Jadi dan untuk memiliki sistem barcode ini kan kita harus langganan dengan otoritas resmi negara yang mengelola itu di Peruri kalau tidak salah ya. Artinya kalau sekarang muktamar ini kan udah dekat 4 bulan, masih ada Munas Konbes atau Pleno. Artinya itu optimistisnya karena persuratan atas bawah itu dari PB sampai cabang sampai kota semua. itu bisa lebih cepat. Ya, cuma masalahnya memang juga ada. Masalahnya adalah kalau ada macet di satu titik semua terkena. Betul. Sebagaimana sistem digital pada umumnya. Karena sistem digital salah satu cirinya adalah dia interconnectedness. Dia saling terkait dari satu titik dengan titik yang lain. Artinya kalau ada masalah di sini ya menyebar ke semua yang lain. Seperti kasus SK sekarang. Gus, itu ditanyain orang-orang itu. Makanya SK sekarang itu kan kenapa kok ada kebuntuan SK seperti ini? Karena ada yang macet di satu titik, kemudian semua terkena. Kalau dulu zaman sebelum ada Digdaya itu nggak ada masalah seperti ini, tetapi ada problem, misalnya bisa ada SK ganda. Misalnya kan sekarang sudah nggak ada lagi masalah itu. Tapi seperti lain. Seperti sertifikat ganda. Karena sudah sekarang sudah melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel ya. Nah kemudian capaian lain yang penting untuk di highlight di era Gus Yahya ini adalah soal pengkaderan. Artinya semua pengurus itu sudah dapat pengkaderan. Jadi gini, pengkaderan ini itu sudah ada dari dulu. Cuma yang disistematisir secara baik seperti sekarang ini dalam bentuk pendidikan resmi untuk para pengurus dan calon pengurus itu baru muncul setelah Muktamar Makassar. Makassar itu kan tahun 2010 kalau nggak salah ya. 15 Jombang. Ya. Nah, jadi di Muktamar Makassar itu ketika itu masih ada Rois Amnya Kiai Haji Sa'al Mahfud ya. Beliau itu mengusulkan agar di NU ini ada kaderisasi yang resmi oleh PBNU. Oleh pengurus NU lah. Kemudian setelah itu dieksekusi usulan Kiai Sahal ini, maka di era Kiai Said periode pertama diadakan itu pengkaderan. Mulai tahun berapa itu 2000
12 kayaknya. 12-an ya. Nah, tapi kemudian ketika itu pengkaderan itu masih mencari bentuk lah ya. Meskipun era Ki Said yang pertama itu punya kontribusi besar untuk mengadakan pengkaderan yang disebut dengan PKPNU, ya, Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama. Nah ini kontribusinya luar biasa. Pengkaderan ini sejak diadakan di era periode pertama Ki Said, betul-betul ini game changer. Ya. Menghidupkan, semacam elektrifikasi. Betul. Mau membuat seluruh elemen-elemen NU di bawah itu kayak terkena sengatan listrik. Bangkit semuanya. Nah tapi ketika itu masih ada beberapa kekurangan-kekurangan sampai di era Ki Said periode kedua. Terus kemudian di era Gus Yahya disempurnakan. Apa penyempurnaan? Penyempurnaan itu ada pengkaderan. Pertama penyempurnaan dalam aspek manajemennya. Jadi misalnya ada birokrasi sendiri untuk mengurus pengkaderan ini. Ada instruktur nasional dan daerah ya yang dipilih secara resmi, dilakukan pendidikan khusus untuk para instruktur, semacam TOT gitu, training of trainer. Nah, jadi orang-orang yang akan mengisi pengkaderan ini itu sudah melalui proses seleksi dan bisa dijamin mutunya lah. Yang dulu itu tidak ada dewan instruktur itu. Ya. Baru ada di era Gus Yahya ini. Kemudian juga pembaharuan yang penting di era Gus Yahya adalah pengkaderan ini berjenjang. Ada pengkaderan di tingkat dasar, menengah, kemudian di tingkat lanjut ya. Nah yang di tingkat dasar itu melanjutkan PKPNU di era sebelumnya, kemudian kita ubah sedikit namanya menjadi PD PKPNU, Pendidikan Dasar PKPNU. Kemudian di tingkat menengah ada PMKNU, Pendidikan Menengah Kader Nahdlatul Ulama. Kemudian ada AKNNU di tingkat lanjut ya. Jadi sekarang ini ada 3 jenjang pengkaderan. Jadi semua pengurus yang menjadi pengurus NU di tingkat ranting, cabang, wilayah sampai tingkat nasional harus melalui pendidikan ini. Jadi dengan kata lain ada quality control lah. Dan ini menurut saya satu achievement yang penting sekali. Sekarang ini pengkaderan di tingkat dasar PD PKPNU di NU itu hampir berlangsung setiap minggu. Sudah kayak mesin begitu. Dan pendidikan ini juga sistem pengelolaannya melalui digital. Dikdaya tadi itu, dikdaya pengkaderan. Ada siskader, sistem pengkaderan secara digital. Jadi misalnya mulai dari pendaftaran, mulai permintaan. Jadi misalnya cabang A mengadakan pelatihan PDPKPNU. Semuanya permintaan itu, kemudian nanti pemilihan peserta resminya, dan kemudian nanti kalau lulus siapa yang lulus berapa, terus penerbitan sertifikat sebagai ijazah resmi untuk membuktikan bahwa seseorang sudah melalui pendidikan ini, itu semua melalui sistem digital. Berarti jumlah kadernya itu sudah ada semua datanya. Dan kembali kepada digitalisasi, Mas Rozali. Digitalisasi ini nanti Dikdaya ini akan mencakup semua hal di dalam lingkungan NU. Nanti ada Dikdaya soal kesehatan, pertanian, Dikdaya di sektor layanan sosial. Jadi misalnya kalau Anda nanti itu berobat di klinik NU, dapat layanan misalnya diskon bayaran misalnya. Ya, Anda daftar hari ini di klinik NUA misalnya, dokternya ini, itu semua nanti terekam di dalam sistem ini. Jadi kayak kalau aplikasi kita yang untuk kesehatan itu JKN ya? JKN. Kayak JKN begitu. Jadi rekam mediknya itu ada. Ya, jadi nanti kamu itu nanti periksa di klinik NU di mana, dokternya siapa, hari apa, jam berapa, penyakitmu apa. Semua ada di situ. Nah tentu saja memang salah satu isu yang sedang kita bicarakan, kalau kita menyimpan data sebesar ini di lingkungan di lingkungan NU, lalu kerahasiaannya seperti apa, dan juga proteksinya itu juga kita pikirkan. Kemudian kita juga menerapkan menggunakan AI
di dalam sistem digital ini. Jadi kita mengembed, melekatkan, jadi kita menciptakan AI sendiri di dalam sistem digital ini untuk membantu orang-orang ketika menavigasi isu tertentu. Misalnya kalau ada orang kepingin mengetahui bagaimana aturan masalah A menurut aturan PBNU dan NU itu bagaimana? Ya tinggal ngetik di situ. Tinggal ngetik aja. Mesinnya akan nyarikan. Jadi ada AI yang khusus dibikin untuk kebutuhan internal NU. Dan kita sedang mengembangkan juga AI ini dibantu oleh Mas Ainun Najib, teman kita yang di Singapura itu. Kita sedang juga mengembangkan AI untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi ke depan ini, masa depan NU itu masa depan digital, sesuai dengan semangat generasi sekarang ya. Harus 2 periode. Ya, dan ini bagian dari semangat NU masuk ke abad kedua. Ya. Karena kalau nggak dikelola secara digital begitu, kita kan punya 100 jutaan anggota ya. Berat sekali. Udah nggak dapat APBN, 100 juta bebannya. Berat sekali. Itu yang hidup, belum yang meninggal. Yang meninggal pun nanti kita juga akan digitalisasi. Al-Fatihah ila seluruh WA group. Gitu. Menarik sekali. Oke. Jadi muktamar ini juga memang sudah dekat dan persiapannya juga sudah mulai jalan ya Gus ya. Sudah jalan, sudah bergulir lah. Bergulir. Ya, alhamdulillah sekarang ini ya sudah ada pergerakan untuk menyiapkan ini, meskipun memang ya masih ada isu-isu teknis yang harus diselesaikan ya, yang nggak bisa saya ceritakan secara terbuka di sini. Tapi insya Allah lah muktamar ini akan berlangsung, semoga saja sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kalau teman-teman NU nanti yang nonton ini sudah tahu tanggalnya, setelah diumumkan di NU Online muktamarnya kapan, di mana, nah yang mau bikin kegiatan ya kan, mau bikin seminar, apalah, mau jualan, nah siap-siap. Kita juga akan buka booth kan? Betul. Ya kalau sekarang bayar boothnya. Kalau dulu boothnya sukarela semua. Ya, jadi akan banyak, kita bisa berpartisipasi. Yang kita lihat nanti kita ketemu di muktamar ini. Salah kandidat-kandidat, ya itu tadi survei seru-seruan lah. Seru-seruan. Nanti kita minta Pak Hasanuddin Ali untuk survei. Dan yang penting semua warga NU, mari kita berdoa semoga kita mendapatkan ketua yang terbaik. Amin. Rois Am yang terbaik. Amin. Ahwa yang terbaik. Amin. Betul. Dan juga keputusan-keputusan muktamar yang terbaik untuk kemaslahatan warga NU dan Indonesia. Dan juga kemanusiaan. Karena kita itu kan visinya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah nadiyah. Persaudaraan kemanusiaan, basyariah, ke tanah air, Islam dan yang ke NU-an itu. Ukhuwah Islamiyah dan Nahdiyah. Siap. Terima kasih Gus Ulil. Terima kasih Pak Rozali. Akhirnya saya cuap-cuap di sini. Cuap-cuap di sini. Jika ada hal-hal yang memang Anda penasaran dan tidak dibuka, memang itu nggak dibuka di publik, coy. Sengaja. Biar nanti ikut perkembangannya bagaimana dan ya seterusnya. Oke teman-teman, kita ketemu di episode mendatang. Kita akan ngebahas soal publik, apa yang sedang ramai dibicarakan, dan Anda juga bisa usul sebaiknya ruang publik ngomongin apa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.